Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyyin mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan dalam belajar dan menuntut ilmu. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya Ustaz sudah menjelaskan yaitu materi terkait perangkat lunak untuk pengolah kata, dan aplikasi yang kita gunakan adalah Microsoft Word. Di pertemuan sebelumnya Ustaz sudah sampaikan kepada anak-anak seperti apa sih membuka Microsoft Word itu dan tampilannya itu seperti apa. Kemudian Ustaz sudah jelaskan bagian-bagian dasar yang ada di Microsoft Word, seperti apa itu page, apa itu toolbar, apa itu kemudian ada quick access toolbar itu, dan mana sih yang namanya kursor dan sebagainya. Di pertemuan kali ini anak-anak bisa buka bukunya di halaman atau dimasuk ke bab kedua. Kita mulai bekerja menggunakan aplikasi Microsoft Word. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah dokumen baru. Jadi anak-anak silahkan dibuka bukunya di bab kedua, kemudian kita buka Microsoft Word-nya dengan cara klik start. Kemudian kalau Ustaz pakai Windows 10 langsung saja tulis Word. Nah, sudah ada. Kalau yang pakai Windows 7 klik All Program, kemudian klik Microsoft Office-nya, kemudian pilih atau klik Microsoft Word-nya. Sudah ada di materi yang pertama. Kita langsung buka saja Microsoft Word-nya. Dan ini tampilan pertama yang anak-anak bisa lihat. Seperti biasa kita pilih blank dokumen atau dokumen kosong, karena kita akan memulai dari dokumen kosong atau dari kertas yang baru ya. Blank saja. Nah, ini tampilannya anak-anak. Materi yang ingin Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini adalah bagaimana kita itu mengetik sebuah dokumen, atau misalkan anak membuat surat atau puisi atau ya tulisan-tulisan lainnya, dan setelah kita buat itu bagaimana kita menyimpan dokumen kita, menyimpan file kita, dan bagaimana nanti kita juga bisa membuka file kita itu. Tapi dalam pertemuan ini kita Ustaz sampaikan masalah menyimpannya dulu. Jadi anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai untuk membuat sebuah tulisan dan sebagainya, ada yang ingin Ustaz sampaikan dalam pertemuan kali ini, yaitu anak-anak bisa lihat di bukunya di halaman ke-22. Di situ ada perbedaan antara save dan save as ya. Jadi itu materi kita hari ini, perbedaan antara save dan save as. Ini anak bisa lihat. Jadi ketika kita mau menyimpan dokumen itu, nanti ada dua pilihan. Misalkan ini Ustaz mau simpan file, nah ada dua pilihan, ada save dan ada save as. Apa sih Ustaz bedanya? Nah, bedanya di sini Ustaz dijelaskan ya. Save dengan save as itu fungsinya sama-sama untuk menyimpan dokumen. Jadi sama-sama fungsi untuk menyimpan file atau dokumen. Bedanya kalau save as atau save ini atau ya juga save, yang pertama sama dulu ya. Jadi dia sama-sama untuk menyimpan dokumen. Jadi ketika anak-anak nanti sudah membuat file, sudah mengetik, dan ini file baru, dan anak-anak belum pernah menyimpan file itu, maka anak-anak boleh klik save, boleh juga klik save as. Jadi kalau dokumen baru, anak-anak baru ketik, nanti boleh pakai save, boleh pakai save as, sama, nggak masalah kalau untuk dokumen baru ya, karena dia untuk dokumen baru dia fungsinya sama untuk menyimpan. Nah, yang kasusnya itu berbeda kalau anak-anak sudah punya dokumen yang lama. Misalkan anak sudah simpan dokumen, terus dokumennya anak-anak mau buka lagi, mau anak-anak edit ya. Nah, misalkan anak-anak edit dokumen. Nah, kalau anak-anak membuka dokumen yang dulu sudah pernah disimpan, nanti ketika mau menyimpan lagi itu beda beda fungsinya ini.
kalau dokumen yang baru dibuat itu sama-sama menyimpan, tidak masalah kita klik yang save atau save as. Tapi kalau dokumen yang sudah pernah disimpan sebelumnya, ini kan contohnya dokumen-dokumen Ustadz ini yang sudah pernah disimpan ini, nanti ketika dokumen ini Ustadz buka, maka Ustadz ketika mau menyimpan lagi dengan nama yang sama, nanti Ustadz menggunakan save. Tapi kalau Ustadz mau menyimpan dokumen dengan nama yang berbeda, misalkan untuk backup, menggunakan save as. Gimana Ustadz? Nanti Ustadz jelaskan. Sekarang ini adalah materi kita. Kita kalau save as itu bisa untuk menyimpan file yang sudah pernah disimpan tapi dengan nama yang berbeda. Kuncinya kalau save as itu nanti dengan nama yang berbeda, kalau save dia dengan nama yang sama. Oke, contohnya begini. Ustadz ketik di sini. Ustadz ketik di sini nama saya adalah Ustadz, ya. Anda mungkin bisa lihat nama saya adalah Ustadz. Ustadz besarin dulu biar terlihat. Nama saya adalah Gustav. Jadi untuk masuk ke alinea baru cukup tekan enter saja kalau mau di baris baru. Nah, enter saja, enter. Itu kalau mau menurunkan kursornya, cukup di enter. Jadi nama saya adalah Gustav. Ustadz akan praktekkan bagaimana sih cara menyimpan file ini. Maka yang pertama adalah anak-anak klik file. Jadi kalau sudah diketik-ketik sembarang nama saya adalah Gustav, anak-anak klik file. Kemudian boleh, karena ini dokumen baru anak-anak ya, anak-anak boleh save as. Ustadz coba aja pilih yang save aja ya. Nah, kemudian ketika Ustadz sudah klik save, Ustadz menentukan di mana sih mau menaruh file yang mau disimpan ini, mau ditaruh di mana tempatnya. Biar gampang, semua kita ini taruh di dokumen saja. Taruh di dokumen caranya, atau bisa klik dokumen. Kalau sudah ada tulisan dokumennya, langsung klik dokumen. Kalau tidak ada, Anda klik browse. Ya, klik browse dulu. Kemudian klik dokumen ini. Ada dokumen ini kan. Nanti kalau di sebagian komputer namanya my document. Kemudian nama ini, file name ini adalah nama file yang mau kita berikan. Misalkan saya tulis tugas 1 mengetik huruf. Nah, oke. Ingat ya, nama file tugas 1 mengetik huruf. Ustadz akan simpan ke dalam folder dokumen. Ya, dokumen. Kemudian Ustadz save. Nah, sekarang Anda bisa lihat di bagian atas sini tugas 1 mengetik huruf. Nama filenya sudah berubah ya. Sekarang Ustadz cek apakah file ini sudah ada. Apakah filenya sudah ada? Ustadz klik folder dulu, kemudian cek dokumen. Tugas 1 mengetik, apakah sudah ada di sini? Anak-anak coba lihat. Wah, ternyata sudah ada. Berarti filenya ini sudah berhasil disimpan. Nah, begitu. Sekarang Ustadz akan praktekkan bagaimana ketika kita menggunakan save dan save as. Sekarang file ini kan sudah pernah disimpan. Sekarang Ustadz tambahin filenya. Nama saya adalah Gustav. Saya tinggal di Juanda. Nah, sekarang Ustadz tambahin teks di file ini. Saya tinggal di Juanda. Sekarang Ustadz mau menyimpan file ini. Ya, sekarang Ustadz mau menyimpan file ini yang sudah Ustadz tambahin saya tinggal di Juanda ini. Nah, tapi Ustadz mau menyimpan filenya ini dengan nama yang sama juga. Maksudnya nama filenya tetap tugas 1 mengetik huruf, tetapi ketika Ustadz buka masih ada tulisan saya tinggal di, sudah ada tambahan saya tinggal di Juanda. Maka cukup klik file dan save. Nah, kalau file ini Ustadz keluarkan, sekarang Ustadz buka file yang tadi sudah disimpan di dokumen, maka ketika tugas 1 TIK mengetik huruf, ketika file ini Ustadz buka, maka isi filenya adalah kondisi terakhir tadi Ustadz simpan seperti apa. Coba Ustadz klik 2 kali ya. Tuh, muncul kan? Yang sekarang terakhir sudah saya tinggal apa? Nama saya adalah Gustav, saya tinggal di Juanda. Ini kondisi terakhirnya. Jadi kalau kita mau menyimpan dengan nama yang sama, tetap dengan nama tugas atau mengetik huruf, maka cukup ketik
cukup klik save ya, biar namanya tetap sama tapi isi filenya berubah. Misalkan ditambahin lagi, saya tinggal di Juanda, saya mengajar di SD Muhammadiyah 4 Terpadu. Sekarang ini juga filenya mau, kalau file ini Ustadz klik save lagi, save artinya Ustadz menyimpan dengan nama yang sama dan Ustadz keluar. Nah sekarang file ini Ustadz buka lagi, maka kondisi seperti tadi, sudah ada tambahannya. Tuh, saya mengajar di SD Muhammadiyah 4. Itu kalau menggunakan save. Yang kedua, kalau kita menggunakan save as, filenya ini sudah pernah Ustadz simpan sampai SD Muhammadiyah 4. Saya mengajar di SD Muhammadiyah 4. Sekarang kalau Ustadz klik file, kemudian save as, maka dia akan ada pilihan save as. Nah, sekarang mau nyimpan di mana? Jadi kalau ada file yang sudah pernah disimpan sebelumnya, kemudian kita klik save as, maka ini adalah kita ingin menyimpan dokumen dengan nama yang berbeda. Kita klik dokumen, misalkan Ustadz tadi ya. Kemudian kalau tadi namanya tugas 1 mengetik huruf. Kalau sekarang Ustadz mau tambahin, bedain, tugas 1 mengetik huruf di Word. Nah, tambahin. Jadi nanti ada dua file. Yang file pertama tugas 1 mengetik huruf, yang file kedua yang baru mau kita simpan ini namanya tugas 1 mengetik huruf di Word. Kita save ya, coba ya. Oke, sudah berhasil disimpan. Sekarang Ustadz close. Sekarang Ustadz mau lihat apakah file yang tadi baru diketik sudah ada. Coba lihat anak-anak, sudah ada kan? Nah, ini dia. Sudah ada nama file dengan nama yang berbeda, walaupun isinya masih sama. Kalau Ustadz edit sendiri nanti ya beda juga isinya. Jadi kalau save itu nanti menyimpan hurufnya dengan yang berbeda. Kalau save dengan nama yang sama, kalau save as dengan yang berbeda. Oke, itu anak-anak. Jadi nanti anak-anak bisa coba-coba bagaimana sih menyimpan file. Jadi kalau untuk membuka filenya itu kita harus ingat di mana anak-anak menyimpan filenya. Misalkan Ustadz tadi menyimpan filenya di dokumen ya, dokumen ini, di dokumen atau di sini anak-anak bisa lihat. Maka kalau ingin membuka filenya cukup diklik 2 kali, klik kiri, klik, maka filenya akan terbuka. Nah seperti itu anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fungsi save dan save as itu di situ anak-anak. Kalau mau keluar dari dokumen Word, cukup klik saja X yang ada di atas ini, jadi langsung tarik keluar. Nah jadi untuk cara untuk keluar daripada Microsoft Word-nya, tinggal klik X, kemudian dia akan keluar. Jadi anak-anak coba silahkan anak-anak boleh ketik sembarang, kemudian di save ya. Nanti insyaallah di akhir video ini ada tugas dari Ustadz ya. Untuk anak-anak yang tidak punya komputer, silahkan mendownload. Yang tidak punya komputer silahkan mendownload di Play Store namanya sama seperti ini, Microsoft Word ya, sama ya namanya Microsoft Word juga. Insya Allah fungsinya sama karena dia sama-sama buatan dari perusahaan Microsoft. Silahkan yang tidak punya komputer bisa di download di Play Store Microsoft Word, atau yang punya kayak iPhone bisa juga di App Store-nya ada, adik-adik iStore-nya sudah ada juga Microsoft Word. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ada tugas nanti akan saya sampaikan. Kita belajar membuat sebuah tulisan, kemudian tulisannya anak-anak coba simpan, kemudian nanti tulisannya coba nanti anak-anak foto dan kirim ke Ustadz ya. Silakan nanti anak-anak bisa lihat di halaman 25 atau 28 ya, 25 atau 28. Di situ ada tugas mengapa terjadi banjir. Mengapa terjadi banjir? Jadi tugas anak-anak adalah pertama, tugas anak-anak yang pertama tugasnya adalah mengetik
tulisan atau paragraf pada halaman 28 yang tulisannya adalah mengapa terjadi banjir. Ini tugasnya. Satu, Anda ketik di Microsoft Word. Yang kedua, kalau tulisannya sudah diketik, foto tulisan tersebut yang sudah diketik dan kirim ke Ustadz. Ya, kemudian kalau sudah diketik, nah nanti kemudian save ya, save filenya sudah anak-anak itu di halaman 28 diketik tuh mengapa terjadi banjir, kemudian filenya di save dengan nama seperti di buku latihan apa ya, kita tulisnya latihan mengetik saja, latihan mengetik. Kemudian kalau sudah berhasil disimpan, bisa di screenshot bukti sudah disimpannya seperti ini. Ustadz ini, misalkan Ustadz sudah mengetik, sudah berhasil menyimpan ini, bisa saja ini difoto kemudian kirim ke Ustadz ya, lewat Japri saja. Jadi file yang dikirim ke Ustadz ada dua. Satu, file tulisan yang sudah anak-anak ketik fotonya, kemudian foto berhasil menyimpannya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.